Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi ala ni'matil imani wal islam. Alhamdulillahillazi ja'ala min ummati sayyidil anam. Alhamdulillahillazi anzala alaina al-Qur'an. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'allaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada kesempatan Jumat ini Allah lembutkan hati kita, Allah ringankan langkah kita, Allah berikan kesempatan kepada kita untuk menunaikan sholat Jumat berjamaah. Semoga setiap langkah kita menuju ke masjid ini menjadi wasilah Allah hapuskan setiap dosa-dosa kita, dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga dengan sholat Jumat yang kita tunaikan kali ini Allah angkat derajat kehidupan kita, Allah muliakan siapapun di antara kita, dan jika ada di antara hadirin sekalian yang sedang mempunyai masalah, punya persoalan, semoga Allah Subhanahu wa taala tunjukkan jalan keluar terbaik atas persoalan yang sedang kita hadapi. Sholawat beriring salam semoga terus menerus tercurahkan kepada manusia pilihan Allah, hambanya yang terbaik di dunia dan di akhirat, kekasihnya yang paling mulia, yang dimuliakan oleh yang maha mulia, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada momen yang mulia ini, mari kita senantiasa meningkatkan dan menguatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala yang dilarangnya. Semoga kewajiban khatib menyampaikan wasiat takwa ini bukan hanya untuk menggugurkan rukun khutbah, namun harus mampu kita aplikasikan dalam kehidupan di dunia, karena ketakwaan merupakan sebaik-baik bekal dalam mengarungi kehidupan yang tidak abadi ini. Akhiratlah yang menjadi tempat abadi dan terbaik bagi kita, sebagaimana termaktub dalam Al-Quran surat Al-A'la ayat 17, wal akhiratu khairu wa abqa. Kamu lalai dari kehidupan akhirat, padahal kehidupan akhirat itu lebih baik dan lebih bekal. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada kesempatan ini, di mana kita masih diberikan kenikmatan yang terus mengiringi tarikan napas kita, sudah menjadi keniscayaan untuk senantiasa bersyukur atas nikmat yang tak bisa kita hitung satu persatu. Di antara nikmat yang kita rasakan tanpa ikut berjuang meraihnya adalah nikmat kemerdekaan di negeri tercinta kita ini. Kemerdekaan menjadi sebab kita bisa beraktivitas dan beribadah dengan tenang dan khusyuk. Kemerdekaan menjadikan kita jauh dari rasa takut, sehingga mampu menjalankan roda kehidupan ini dengan baik. Nikmat kemerdekaan ini
merupakan buah manis dari perjuangan orang tua dulu. Pejuang dan para pendahulu kita termasuk di dalamnya berkat perjuangan ulama dan para santri. Mereka adalah elemen yang tidak bisa terpisahkan dari sejarah merdekanya Indonesia dari belenggu penjajahan. Oleh karena itu, sangat tepat sekali pemerintah memberi penghargaan sekaligus menetapkan tanggal 22 Oktober sebagai Hari Santri, sebuah bukti pengakuan pemerintah atas perjuangan para santri dan ulama pesantren dalam mempertahankan kemerdekaan bangsa Indonesia. Penetapan Hari Santri keputusan Presiden nomor 22 tahun 2015. Sejarah ini sangat penting kita ketahui untuk menjadi bagian rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita melupakan sejarah sehingga kita tidak bisa bersyukur. Allah telah mengingatkan bahwa jika kita bersyukur maka nikmat akan ditambah. Sebaliknya, jika kita tidak pandai bersyukur maka kita tinggal menunggu azabnya yang sangat pedih. Artinya jangan sampai kita lupa sejarah sehingga kenikmatan kemerdekaan ini akan dihilangkan dari negeri ini. Na'udzubillah min zalik. Sekali lagi kita harus ingat ayat Al-Quran yang melandasi prinsip syukur dalam surah Ibrahim ayat 7. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Tatkala Tuhan kalian memaklumkan, sesungguhnya jika kalian bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepada kalian. Dan jika kalian mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Kita perlu ingat bahwa proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 bukanlah lahir akhir dari perjuangan bangsa Indonesia. Dalam menjaga kemerdekaan tersebut, para ulama dan santri sudah menyiapkan diri jika ada pihak-pihak yang akan merebutnya kembali. Nyatanya hal itu terjadi karena Indonesia menghadapi agresi Belanda II. Di saat itulah para pemuda Indonesia melalui Laskar Hizbullah dan lain-lain sudah siap menghadapi perang dengan tentara sekutu. Pertempuran mencapai puncaknya di Surabaya pada tanggal 10 November 1945 yang saat ini diresmikan menjadi Hari Pahlawan Nasional. Momen tersebut tidak terlepas dari dicetuskannya fatwa resolusi jihad Nahdlatul Ulama oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari pada tanggal 22 Oktober 1945. Resolusi jihad Kiai Haji Hasyim Asy'ari menggerakkan seluruh elemen bangsa untuk mempertahankan kemerdekaan dari agresi militer Belanda kedua yang membonceng sekutu. Resolusi jihad berdampak besar dan menjadi penyemangat para santri dan masyarakat untuk ikut serta dalam pertempuran 10 November 1945. Bukan hanya di Jawa Timur saja, di berbagai daerah juga dilakukan perlawanan oleh para santri terhadap penjajah, seperti masyarakat di Semarang yang mengadakan perlawanan ketika tentara sekutu memasuki ibu kota Jawa Tengah. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Dari proses perjuangan inilah akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada bangsa Indonesia untuk kembali meraih kemerdekaan. Masa-masa sulit yang dihadapi berganti dengan kemudahan. Hal ini selaras dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Fa innamal usri yusra, innamal usri yusra." Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Sungguh sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Kemudahan dan kenikmatan yang sudah ada dalam genggaman tangan kita saat ini harus benar-benar kita pegang kuat, dengan salah satunya meningkatkan kecintaan kita kepada tanah air. Kiai Haji Hasyim Asy'ari sendiri telah menegaskan dengan sebuah makalah yang sangat populer, yakni hubbul watan minal iman. Cinta tanah air atau nasionalisme
merupakan sebagian daripada iman. Dari sejarah ini kita juga bisa mengambil hikmah bahwa agama dan nasionalisme bisa saling memperkuat dalam membangun bangsa dan negara. Dua unsur ini tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Agama Islam memerlukan tanah air sebagai lahan dakwah dan menyebarkan agama, sedangkan tanah air memerlukan siraman-siraman nilai-nilai agama agar tidak tandus dan kering. Agama tanpa nasionalisme akan menjadi ekstrim, sedangkan nasionalisme tanpa agama akan menjadi kering. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, demikianlah khutbah Jumat yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang sangat mulia ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahilladzi amarana bil ittihadi wal i'tisami bihablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasulul mab'utsur rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, wa ya ibadallah ittaqullaha mastata'tum wa syari'u ila maghfirati rabbil alamin. Wa'lamu anna Allah subhanahu wa ta'ala amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsi wa sanna bi malaikatil musabbihati bi qudsi. Wa qala ta'ala fi kitabihil azim, inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa qarabatihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi ajmain. Wadullahu ala arbatil khulafa'ir rasyidin sayyidina Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa ala baqiyatis sahabati wat tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samil qaribum mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullahal azima yashkurukum wad'uhu yastajib lakum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.